Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya mau ngebahas tentang penerbit kayak gimana sih yang harus dihindari oleh penulis ya, terutama penulis pemula nih. Karena biasanya penulis pemula itu kan nggak tahu medannya ya. Kemana dia harus ngirim naskah? Tepat nggak ini penerbitnya? Untuk itu saya akan kasih tahu nih biar teman-teman nggak akan mengalami kekecewaan ketika salah kirim naskah gitu ya ke penerbit yang nggak jelas ya, yang harusnya dihindari. Oke guys, sebelum saya panjang lebar jangan lupa untuk ya betul like, komen, dan share, dan juga jangan skip iklannya ya. Oke guys, jadi gini loh, di Indonesia ini penerbit itu macam-macam ya, saya udah ceritain kan ya. Ada yang penerbit yang industri, ada yang pemerintahan, NGO, dan lain-lainnya ya. Walaupun sekarang yang NGO juga nyari duit komersil, kalau yang pemerintahan biasanya karena emang ada dananya dari pemerintah, mereka nggak jualan ya. Kalau yang industri itu juga macam-macam, jadi ada yang kelasnya besar ya, nasional bahkan internasional mungkin, dan ada yang kelasnya baru atau gurem atau lokal ya, kecil lah gitu istilahnya. Nah, kalian itu sebenarnya nggak harus kirimnya ke penerbit yang besar. Penerbit kecil pun bisa jadi dia bagus, atau penerbit baru pun bisa jadi oke gitu ya. Atau bahkan yang besar udah lama pun sebenarnya kadang-kadang nggak oke. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu macam penerbit apa sih yang harus kita jauhi ya. Oke, yang pertama yang harus kalian jauhi gitu ya, penerbit yang angkuh gitu ya. Jadi penerbit ini nih yang pertama nih, kayaknya tuh nggak suka kalau ditanya ya, ditanya apa aja sih syaratnya misalnya, atau gimana sih prosesnya, atau kira-kira ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang berdasar lah yang membuat seorang penulis itu percaya atau pede ngirim naskah ke penerbit tersebut ya. Kayaknya mendingan nggak usah kirim ya. Penerbit aja udah sombong gitu ke penulis, gimana ya bisa menghargai penulis nantinya. Dan yang kedua, kita harus hindari penerbit yang nggak jelas. Dia tuh sebenarnya bentukannya seperti apa, misalnya kantornya seperti apa gitu ya. Jadi kita kalau mau ngirim ke penerbit itu harus tahu bahwa penerbit itu ada kantornya, dan kita harus tahu juga kalau kantornya itu bukan kantor yang pindah-pindah kayak perusahaan yang menghindar pajak gitu. Nah, kita harus tahu juga dan udah jelas ini penerbit harus terdaftar di IKP ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa tanya-tanya atau konsul ke lembaga persatuan penerbit di Indonesia tersebut ya. Nah itu ya, jadi tempat tinggalnya jelas, dia juga terdaftar di IKP ya. Nah yang ketiga, dia ini juga, saya nyebutnya apa ya, punya jaringan yang kuat ya. Jadi selain tim redaksi, dia juga harus punya tim promosi, marketing, yang nanti akan mempromosikan, mengurus buku-buku kita. Jadi jangan sampai yang mati-matian promosi itu cuma penulis. Ya, nanti penulisnya nggak bisa nulis ya. Walaupun sekarang wajib ya penulis juga melakukan marketing atau promosi, tapi setidaknya juga dari penerbitnya punya tim ya. Kemudian si penerbitnya ini juga punya jalur distribusi yang jelas, jadi nggak mengandalkan toko online aja, nggak mengandalkan reseller aja, tapi juga dia bisa juga ke toko buku, dia juga ngadain apa ya, bikin stand atau buka stand di pameran, dia juga ngadain event gitu ya. Nah cari yang kayak gitu, dia suka ke pameran-pameran, karena buku kita kalau hanya mengandalkan satu jalur distribusi pemasaran gitu, itu akan susah laku ya. Bukan yang nggak bisa laku, bisa ya. Misalnya buku direct selling tuh ya, itu bisa ya karena dia punya book advisor atau punya tim marketing yang kuat ya. Tapi kalau bukunya buku biasa, bukan buku lux gitu ya, yang kuat di direct selling, misalnya kayak buku-buku ini nih, cuma mengandalkan online aja, wah berabe ya.
dia juga harus punya tim reseller, dia punya tim yang buat pasarin, terus tim yang bisa menerobos ke proyek-proyek pemerintah mungkin ya. Itu sih yang kita harus tahu. Bagaimana cara tahunya ya, kita lihat aja ke Instagram atau media sosialnya. Oh, dia bisa didapat di sini buku-bukunya ada di mana aja. Nah, ke situ kita bisa kirim. Kalau yang cuma jual di marketplace ya seberapa besar ya, kita lihat aja nanti di buku atau di penjualan di produknya itu kan. Kalau di marketplace bisa kelihatan satu buku rata-rata terjual berapa ya. Kalau cuma puluhan ya hindari, kalau cuma ratusan mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, kalau ribuan, di situ ada satu buku dijualnya sampai ribuan, wah kita bisa kirim tuh ke penerbit yang walaupun dia cuma mengandalkan distribusi penjualan ya di marketplace misalnya. Nah, itu dari sisi ketiga ya, dari kekuatan timnya ya, tim pemasaran, terus tim distribusinya ya, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, yang keempat, ini kita harus pikirkan dulu kualitas timnya nih ya. Nanti jangan sampai kita kecewa karena buku yang kita kirim, kita tulis berdarah-darah, udah penuh keringat ya, penghabisan waktu, ternyata ketika digarap sama timnya nih, termasuk tim redaksi ya maksudnya, masuk desainer kayak gitunya, nggak kredibel ya, kualitasnya kurang. Jadi misal covernya sembarangan, editingnya sembarangan, kayaknya mendingan enggak deh kalau saya ya. Karena apa? Karena buku kita itu kalau udah sampai ke masyarakat dan masyarakat kecewa, itu yang paling banyak disalahin ya penulis ya. Padahal kan buku itu kan kerja tim, ada editor juga, ada desainer, ada ilustrator ya. Jadi kalau misalnya jelek, editingnya kurang bagus, dan penulisnya jadi disalahin, bukunya jelek, bukunya ini, karena misalnya katakanlah nggak ada editing, atau kok covernya jelek ini, sampai-sampai saya kalau jadi penulis gitu ya, kayaknya malu gitu masang di medsos karena covernya secara desain maupun secara ilustrasi itu nggak enak dilihat. Ya enggak? Nah, kalian bisa lihat aja di medsos gimana mereka memperlakukan covernya gitu. Bagus-bagus nggak? Asal-asalan nggak? Kalau nggak sesuai dengan kita, mendingan nggak usah dikirim ya. Atau kalian baca-baca sekilas produk-produk mereka. Kalau memang secara editingnya oke, penataan di dalamnya oke, pokoknya semuanya nggak ada, bahkan nih ya sampai kecetakannya, milik kertasnya juga bagus. Nah, kalau kalian suka dan memenuhi ekspektasi kalian, kalian kirim. Tapi kalau enggak, jangan berharap nanti, mudah-mudahan naskah yang saya digarap dengan baik. Belum tentu. Kalau udah buku yang terbit segitu kualitasnya, biasanya buku berikutnya ya sama aja, sama imbauan ya. Nah, yang kelima, kita juga hindari penerbit yang sering bermasalah atau jadi guncingan gosipan penulis-penulis ya. Misalnya dia telat bayar royalti, nggak ngasih laporan royalti, bahkan nggak tahu royaltinya, nggak nyampe ya. Itu teman-teman bisa tanya ya, atau gabung di forum-forum atau komunitas ya, di media sosial. Biasanya suka ada percakapan atau ya selentingan kabar-kabar dari teman-teman penulis. Nanti kalian bisa tanya juga tuh, gimana di sana pembayarannya, lancar nggak? Terus ternyata di sana nggak dipotong pajak, atau dipotong pajak tapi nggak pernah dikasih surat pemberitahuan pemotongan pajaknya gitu. Ya kan, berarti khawatir terjadi manipulasi atau apalah. Pokoknya itu yang berhubungan dengan keuangan dan hak-hak kita gitu, tapi diabaikan, mendingan jangan dikirim ya. Jangan dikirim naskah sama teman-teman, dikirim yang lain aja. Kayak apalagi yang mau kalian tahu? Setidaknya itu aja ya, 5. Jadi kalian harus pelajari dan tahu benar kemana naskah kita itu jatuhnya. Benar-benar harus yang tepat ya penerbitnya, dan yang sehat, yang kuat juga, yang jujur. Oke semuanya, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.